Ini sudah Pak. Oke, ini kontrak yang dulu ya. Selamat kerja kuliah, tinggal buka praktis. Kuliah dengan Bu Ani sudah selesai? Sudah Pak. Sudah sampai ujian UTS ya? Ini sudah. Prakteknya? Sudah. HP dengan Bu Ani sudah itu? UTS-nya? Ini sudah Pak. Oke. Tinggal dengan Bapak ya. Oke. Yang Bapak sampaikan uji komparatif untuk 2 sampel. Uji komparatif lebih dari 2 sampel. Kemudian uji korelasi ya. 3 kali pertemuan untuk teori. Kemudian praktiknya hari Jumat ya. Kita ada waktu sampai jam berapa ini? Kalian 12. bisa ada waktu? Jam 12.10? Ini Pak jam 12.10. Oke, berarti cuma 1 jam ya. Oke. Kelihatan tidak di layar kalian? Nah, ya. Terlihat di layar kalian? Terlihat Pak. Oke. Jadi ini kita bahas tentang uji komparatif ya. Uji hipotesis yaitu uji komparatif, uji perbandingan untuk 2 kelompok ya. Nah, uji apa yang digunakan untuk perbandingan 2 kelompok data numerik? Uji komparatif untuk 2 kelompok dengan skala data numerik dan atau ordinal ya. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah uji perbandingan atau uji perbedaan untuk 2 kelompok di mana skala datanya adalah numerik atau ordinal. Apa saja yang termasuk numerik, yaitu skala data interval dan skala data rasio. Ingat ya, skala data ya. Jadi untuk data numerik, skala data interval maupun rasio, uji komparatif yang digunakan adalah uji T. Uji T dibagi 2 jenis, yaitu uji T independent dan uji T dependent. Uji T independent digunakan ketika kelompok data itu tidak berpasangan. Dan uji T dependent digunakan ketika kelompok data itu berpasangan.
Oke, ulangi. Masih ingat apa itu interval? Apa itu rasio? Skala data. Masih ingat? Ingat. Kalau masih ingat tidak? Masih, Pak. Oke. Jadi, yang termasuk kelompok data numerik itu adalah untuk skala data interval maupun rasio. Ya, untuk data yang tidak berpasangan digunakan itu yang tidak berpasangan, yaitu independen. Untuk data yang berpasangan menggunakan itu yang berpasangan, yaitu independen. Kemudian untuk data yang tidak berpasangan, uji alternatifnya menggunakan uji Mann-Whitney. Kapan ini digunakan? Ketika uji T independen tidak memenuhi syarat. Jadi uji T independen tidak memenuhi syarat, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Nanti kita lihat syaratnya. Jika tidak memenuhi syarat, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Atau uji Mann-Whitney digunakan untuk skala data kategori, yaitu ordinal. Untuk skala data ordinal. Tidak untuk skala data nominal. Di nominal tidak bisa digunakan uji Mann-Whitney. Dia sampai ordinal. Karena kalau skala datanya nominal berbeda lagi. Kemudian untuk kelompok data yang berpasangan, maka menggunakan uji T dependent jika memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka menggunakan uji Wilcoxon. Juga uji Wilcoxon ini digunakan ketika skala data itu kategorik atau ordinal. Wilcoxon juga tidak bisa digunakan untuk skala data nominal. Jadi batasnya sampai skala data ordinal. Atau dengan kata lain, Wilcoxon digunakan untuk skala data numerik jika uji T dependent tidak memenuhi syarat. Atau Wilcoxon digunakan untuk skala data yang ordinal. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Masuk uji statistik parametrik. Jadi uji T itu termasuk yang parametrik. Berarti Mann-Whitney dan Wilcoxon itu non parametrik. Ini non parametrik yang di atas ini parametrik. Digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok. Uji T ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Misalkan, apakah ada perbedaan nilai mahasiswa semester 5 diploma 3 dengan mahasiswa semester 5 sarjana sama. Itu berarti ingin mengetahui perbedaan nilai antara rata-rata antara dua kelompok. Maka itu menggunakan uji T. Misalkan contoh lain, pengen mengetahui perbedaan nilai HB pada kelompok perokok dan kelompok bukan perokok. Itu juga menggunakan uji T. Ingin mengetahui perbedaan nilai hemoglobin sebelum hamil dan sesudah hamil. Itu berarti juga menggunakan uji T. Dipahami? Jadi uji T ini digunakan untuk mengetahui perbedaan atau komparasi. Apa yang dibandingkan? Nilai rata. Kelompok, dua kelompok.
Kalau lebih dari 2 kelompok tidak bisa menggunakan uji T. Misalkan pengen membandingkan nilai mahasiswa TLM, mahasiswa keperawatan, mahasiswa isi, pengen membandingkan FPK-nya, maka itu lebih dari 2 kelompok. Jika lebih dari 2 kelompok, maka tidak bisa menggunakan uji T. T hanya digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata antara 2 kelompok. Nah, tadi dikatakan uji T itu ada syarat. Syaratnya apa? Data harus berdistribusi normal. Jadi kalau datanya tidak normal, maka tidak memenuhi syarat untuk uji T. Yang pertama dilakukan saat nanti kalian punya data adalah lakukan distribusi data. Udah belajar ya dengan Bu Ani bagaimana cara melihat apakah distribusi data itu normal atau tidak? Ya. Dan nanti kalau ketika praktek dan spesies kalian bisa ya coba distribusi datanya normal atau tidak, ya langsung kalian kerjakan. Yang kedua, sampel diambil secara random sampling gitu. Jadi sampelnya diambil secara random. Kemudian skala datanya interval atau rasio. Di uji T ini tidak bisa digunakan ketika skala datanya itu nominal atau ordinal. Minimal itu interval. Ya, minimal itu interval. Yang paling tinggi itu kan rasio ya. Rasio, kemudian interval, ordinal maupun paling terakhir itu skala datanya adalah nominal. Nah, untuk uji T, kan ini uji statistik parametrik, maka skala datanya adalah interval rasio. Interval atau rasio. Nah, kemudian tadi ada 2 uji T ya, independen dan dependen. Berpasangan, independen berarti tidak berpasangan, dependen berarti berpasangan. Kapan menggunakan uji T independen? Ketika 2 kelompok tersebut tidak saling berhubungan. Tidak saling berhubungan. Kalau T dependen, kelompok itu saling berhubungan. Atau satu sampel mempunyai 2 data. Satu sampel mempunyai 2 data. Umumnya membandingkan pre-test dan post-test. Kalau uji T independen membandingkan 2 kelompok. Oke, jadi pahami? Bedanya uji T independen, uji T dependen. Misal, kalian pengen membandingkan kadar Hb pada perokok dan bukan perokok. Itu pakai uji T independen atau T dependen? Independen. Membandingkan kadar Hb Perokok. pada perokok dan bukan perokok. Independen. Pada kelompok umur yang sama ya. Misalkan usia produktif 25 sampai 40 tahun. Atau 20 sampai 40 tahun. Kayaknya independen atau dependen? Independen. 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 Di antara kelompok yang perokok dengan kelompok yang tidak perokok, itu kelompoknya berbeda ya. Meskipun kelompok umurnya sama. Umurnya 25 sampai 40 tahun. Sama kan kelompok umurnya. Tapi satunya kelompoknya merokok, satunya kelompoknya tidak merokok. Berarti kan tidak saling berhubungannya. Kalau kelompok itu tidak saling berhubungan. Maka yang seperti itu adalah uji T independen. Perlakuannya kan ada 2 kan. Satu merokok, satunya tidak merokok. Bandingkan 2 pelaku. Berbeda misalkan dengan uji T dependen. Misal contohnya
membandingkan kejernihan air satu kelompok tidak diberi tawas airnya, kelompok yang lain diberi tawas, airnya sama, air sungai Martapura misalnya, pengen membandingkan kejernihan air sungai Martapura yang diberi tawas. Kalian pengen tahu efektivitas tawas itu ya, efektivitas tawas di air sungainya, perlakuannya diberikan tawas, kemudian dihitung kejernihan, dilihat kejernihan, pengen mengetahui efektivitas. Berarti kan diukur dulu sebelum diberi tawas kejernihannya berapa, nanti setelah diberi tawas kejernihannya berapa. Berarti kan itu pretest dan post test, sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Nah, yang seperti itu menggunakan UBT dependent. Oke, paham? Saya contoh lain, peneliti ingin mengetahui kadar glukosa darah sebelum makan dan sesudah makan. Dependent. Sebelum makan dan sesudah makan. Nah, itu berarti menggunakan UGT dependent. Berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena sampelnya sama. Sebelum makan si A diperiksa, sesudah makan si A juga diperiksa. Berarti kan si A itu punya dua data. Dari satu sampel punya dua data. Sebelum makan, sesudah makan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Contoh lain misalkan pengen mengetahui kadar hemoglobin, mengetahui perbedaan nilai hemoglobin, metode cyan-met hemoglobin dengan metode hematologi analyzer. Itu pakai T independen atau T dependen? Misalkan kalian penelitian membedakan, ya, mengetahui perbedaan, tujuannya untuk mengetahui perbedaan nilai hemoglobin menggunakan cyan-met hemoglobin dan menggunakan hematologi analyzer. Ya, seperti itu T dependen atau T independen? Dependent. Independen, Pak. Independen. Dependen, Pak. Dependen, Pak. Dependent. Yang mana yang benar? Dependen atau dependen? Dependent. Dependen, Pak. Oke. Darahnya sama tidak? Sama. Antara yang cyan-met dengan Beda. hematologi analyzer. Penelitian seperti itu darahnya sama tidak? Darahnya sama. Hasilnya beda. Sama, Pak. Darahnya sama. Darahnya harus sama. Diperiksa dengan dua metode yang berbeda. Gitu. Darah yang sama, berarti sampelnya sama. Diperiksa dengan dua metode yang berbeda. Cyan-met dan hematologi analyzer. Berarti itu dari satu sampel yang nanti akan punya dua data. Nah, yang seperti itu juga menggunakan UGT dependent, meskipun bukan pretest post test, bukan sebelum dan sesudah. Dan itu orangnya sama, sampelnya sama. Paham maksudnya berpecah? Coba beda independen dan dependen. Oke, kalau ada yang tidak jelas ditanyakan ya.
kalau sudah jelas diingat-ingat ya, supaya nanti kalau saat kalian menyusun proposal itu tidak salah lagi. Nah, sekarang mahasiswa semester 7 STR, sarjana terapan, sedang menyelesaikan proposal skripsinya. Nah, di situ banyak statistiknya yang tidak pas gitu ya. Banyak statistiknya tidak pas. Nah, pas sebagai dosen statistiknya jadi bertanya-tanya itu ya, kenapa jadi statistiknya salah? Padahal sudah dijelaskan. Oke, jadi kalau penjelasan Bapak kurang jelas, tolong dikatakan. Jadi kalian betul-betul bisa mengerti. Jadi kalau statistiknya salah, maka kesimpulannya juga akan salah. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu ya. T independent. Contoh kasus misalkan dari perbedaan kadar HB pada perokok dan tidak perokok pada usia produktif misalnya. Atau perbedaan kadar zat besi pada air yang diberi arang aktif dan yang diberi arang aktif prastawas. Atau kelompok cuma diberi arang aktif. Kelompok air yang lain diberi arang aktif prastawas. Berarti perakonnya berbeda ya. Oke, untuk kasus yang lain dilakukan penelitian untuk mengetahui lama sembuh terhadap 2 jenis obat luka berdasarkan 10 responden yang diberi obat betadine kemudian dikode 0 dan 10 responden diberi obat nebacetin dikode 1. Jadi ada 2 kelompok responden, satunya diberi betadine 10 orang, satunya diberi nebacetin 10 orang. Nah, pengen diketahui lama sembuh. Cepat mana itu ya, apakah betadine atau nebacetin. Oke, yang seperti ini berarti kelompok yang diberi betadine dan kelompok yang diberi nebacetin itu tidak saling berhubungan. Kita menggunakan uji T yang independen. Nah, tadi rumus syarat yang pertama yaitu distribusi harus normal. Kemudian syarat lainnya homogenitas data. Apakah homogenitas data harus homogen? Tidak ya. Homogenitas datanya boleh homogen, boleh tidak. Hanya saja nanti rumusnya akan berbeda antara data yang homogen dengan data yang tidak homogen. Jadi kalian hitung homogenitasnya dengan uji F. Sudah disampaikan Bu Ani ya. Bila F itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. H0 itu kan tidak ya. Tidak ada perbedaan berarti homogen. Jadi H0 diterima itu berarti varian data itu homogen. Varian data sama. Tidak ada perbedaan varian data. Berarti data itu sama, homogen. Maka rumusnya ini digunakan untuk distribusi yang normal dan homogen. T sama dengan rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dibagi simpangan baku atau standar deviasi dikali akar dari 1 per jumlah data 1 ditambah dengan 1 per jumlah data 2.
kemudian hitung S kuadratnya. N ini jumlah data ya, jumlah data 1 dikurang 1 dikali dengan simpangan 1 kuadrat, simpangan data kelompok 1 kuadrat ditambah dengan jumlah data kelompok yang kedua dikurang 1 dikali simpangan baku pada kelompok yang kedua kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 jumlah data kelompok 1 dan jumlah data kelompok 2 dikurang 1 untuk menghitung simpangan baku kuadratnya. Oke. Kemudian ini digunakan untuk data yang berdistribusi normal, tetapi varian datanya tidak homogen. Ada sedikit perbedaan rumus. Jadi datanya boleh homogen, boleh tidak homogen. Hanya saja rumus perhitungannya ada sedikit perbedaan untuk ujian. Ya tadi X ini berarti rata-rata ya. S ini berarti standar deviasi kesimpangan baku. N itu berarti jumlah data. Oke, misalkan kita punya data seperti ini ya. Responden ada 10 orang yang diberi obat seperti tadi yang di kode 0 dan 10 orang yang mendapatkan bebas itu. Nama sembuhnya dalam hitungan hari 5, 5, 6, 7. Begitu juga yang 16 etin ada hitungan harinya. Ini dalam hitungan hari ya, nama sembuh dalam hitungan hari. Nah kemudian yang pengen kita hitung tadi harus tahu N-nya. N1 itu berarti jumlah data kelompok 1 berarti 10. Itu juga dengan N2 jumlahnya 10. Kemudian ada rata. Bagaimana tahu ratanya? Ini ditambahkan dibagi 10. Ini ditambahkan mulai dari 5, 5, 6 ditambahkan semua. Tambahkan kemudian dibagi 10. Kemudian dihitung S1 ya, standar deviasi untuk kelompok 1 dihitung S-nya ketemunya 1,0328. S1 kuadratnya juga dihitung. S1 kuadrat berarti S1 dikalikan dengan S1 itu dapatnya 1 kuadrat, dapatnya 1,0667. Jadi yang tadi yang diperlukan untuk menyelesaikan rumus ini yaitu nilai N, nilai rata, dan nilai S kuadrat. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Masih ingat pakai Excel ya, bagaimana menghitung rata, bagaimana menghitung standar deviasi. Kelihatan datanya. Nilai kalian kelihatan? Tinggi Pak. Kelihatan Pak. Oke, tadi data tadi awalnya Bapak hitung pakai Excel tadi ya. Jadi N1 jumlahnya 10. Datanya kan ada 10. 1 sampai 10. Berarti jumlahnya ada 10.
Kemudian dihitung rata-ratanya. Seingat menghitung rata-rata? Jadi kalau tadi pakai Excel sama dengan average gitu ya. Ini ya, average itu ya. Itu diklik double. Kemudian di blok yang mana mau dibikin rata-rata. Mulai dari D3 sampai D12. Oke. Kemudian dia dapatnya 5,8. Kemudian dihitung standar deviasi. Bagaimana cara menghitung standar deviasi? Sama dengan ST. Nah, ini ya. Kelihatan di layar kalian? ST dep S ya. Nah, kemudian di blok yang mana mau dihitung standar deviasi. Nah, ketemu sudah standar deviasi kelompok. Kemudian dikuadratkan standar deviasi. Jadi kalau kuadrat, yang ini tadi, posisinya di F5 ya. Dikali dengan F5 lagi. Oke. Nah, sekarang 1,066. Oke, yang penting dihitung rata-ratanya, standar deviasi, kemudian dikuadratkan standar deviasi. Oke, nanti filenya Bapak kasih ya. Yang penting kalian paham cara mencarinya ya. Karena cara mencarinya tidak Bapak jelaskan semua di slide. Tapi kalau angka-angkanya Bapak kasihkan semua nanti. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sehingga tadi dapatlah nilai seperti ini ya. 10, 5,8, ratanya 1,03, 8. Ini juga dapat datanya. Kemudian pengerjaan berikutnya adalah kita cari S, standar deviasi untuk kelompok, semua kelompoknya. Bagaimana rumusnya? S sama dengan akar dari N1, satunya 10. Dikurang 1 dikali dengan S1 kuadrat. 1 kuadratnya 1,067. Ditambah dengan N2. N2 nya juga 10. Dikurang 1 dikali dengan S2 kuadrat. S2 kuadrat ini 0,7667. Ditambah dibagi dengan, jadi jumlah ini tadi dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2. N1 nya berapa? 10. N2 nya berapa? 10. Dikurang 2. Nah, ketemulah. Setelah dihitung, dapatlah nilai 0,95. S nya dapat 0,95. Kemudian setelah dapat nilai S, baru menghitung nilai T. Karena yang kita cari sebenarnya adalah nilai T. Rumusnya rata X1 dikurang rata X2 dibagi dengan S akar S dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jadi rata-ratanya tadi 5,8 dikurang 3,9. S nya berapa? S nya ini tadi ya, 0,95 gitu. 0,9 dikali dengan 1 per N1, 1 per 10 ditambah dengan 1 per 10. Akhirnya dapat T-nya adalah 4,437. T hitung adalah 4,437. Nah, kemudian T hitung dibandingkan dengan T tabel. Gimana cara mencari T tabelnya?
depth-nya, ya, derajat kebebasan adalah N1 tambah N2 kurang 2. N1-nya 10, N2-nya 10 dikurang 2. Jadi 20 kurang 2, 18. Berarti dicari pada tabel 18 pada probabilitas 0,05. Probabilitas. Apa itu probabilitas? Kemungkinan. Ingat, apa itu probabilitas? Probability. Kemungkinan. Apa itu probabilitas? Probabilitas 0,05. Berapa persen itu ya? 0,05. 5%. 2%. 0,05. 5%. 5%. Jadi uji ini tingkat kepercayaannya 95%. 95%. Berarti probabilitasnya, kemungkinan untuk salah itu 5%. Kemungkinan salahnya 5%. Di uji ini hanya kebenarannya tidak 100%, hanya 95%. Jadi ada probabilitas di situ, kemungkinan kesalahannya itu 5%. Statistik tidak mungkin benar 100%, ada tingkat kesalahannya yaitu sekitar 5%. Ini data dengan data DF18 dengan probabilitas 0,05, tabel menentukan 1,833. Bandingkan antara T hitung dengan tabel. T hitungnya lebih besar. T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka H0 ditolak. H0 ditolak. H0 itu apa? Ingat ya, pelajaran statistik pertama. H0 itu dimulai dari kata tidak ada. Tidak ada perbedaan. Itu kalau H0-nya diterima. Ya, H0-nya ditolak. H0 ditolak berarti ada perbedaan. Bermakna. Atau signifikan. Lama sembuh luka antara diberi betadin dengan ebacetin. Jadi kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. H0 ditolak berarti ada perbedaan. Ada perbedaan bermakna. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk T yang independen. Geometri ya. DF-nya 18. Sininya 0,05 ya. Harusnya sininya 1,73 dan 1,83 ya. Itu kesalahannya. 1,73 ya. 1,7. Oke, nanti kita ganti. 1,73. 734 ya. 1,734. DF tadi apa? Degree of freedom. Derajat kebebasan. 18 ya. PR ini apa? Probabilitas. Probabilitas. Probabilitasnya itu 0,05. Berarti tingkat kepercayaannya 95%. Probabilitasnya 0,05. Oke. Jam 12 kurang 5 sudah. Baru di satu uji. Baru gitu ya. Independen. Oke, kita
kita lanjutkan GT yang dependent atau variety test, uji tes yang berpasangan. Contoh misalkan untuk mengetahui efektivitas suatu perlakuan terhadap akibat yang ditimbulkan. Diukur glukosa sebelum dan sesudah. Diukur kadar zat besi sebelum diberi arang aktif dan sesudah diberi arang aktif. Bagaimana kadar airnya? Oke, contoh kasus yang lain, dilakukan penelitian untuk mengukur efek obat terhadap tekanan darah sistolik pada 10 orang wanita umur 16-49 tahun. Di 10 orang wanita itu diberi obat. Diperiksa tekanan darahnya sebelum minum obat dan setelah minum obat. Sebelum minum obat dan setelah minum obat. Jadi yang diperiksa adalah SBP, systolic blood pressure, tekanan darah sistolik, sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Sebelum obat misalkan 115, sesudah 120. Nah, berarti tekanan darahnya periksa sebelum dan sesudah. Setelah itu, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, dihitung selisihnya antara sebelum dan 115 kurang 129 minus 100 minus 13. 112 dikurang 115 minus 3. Begitu seterusnya dihitung, kemudian dijumlahkan. Minus 48. Dijumlahkan, dihitung ternyata minus 4. Setelah itu dihitung derlatanya. Minus 48 dibagi dengan 10. Ketemulah minus 4,8. Minus 4,8. Oke, setelah itu dihitung jadi jumlah biasnya 48. Ratanya minus 4,8. Nah, dari rata ini dan dari bias, jumlah bias itu simpangan baku SD, standar deviasi. Jadi dijumlahkan 13 kuadrat, 13 dikuadratkan. Dari rumusnya ini ya. Sigma selisih kuadrat. Penjumlahan dari selisih tadi ya. 13 dikuadratkan, ditambah 3 dikuadratkan, ditambah 1 dikuadratkan, sampai ditambah 2 dikuadratkan, tambah 10. Dikurang dengan jumlahnya 48 kuadrat. Ini tidak ada tanda minus ya. Jangan dibikin bilangan mutlak. Sehingga 13 kuadrat dengan minus 13 kuadrat kan sama-sama jadi positif. 48 kuadrat dibagi 10. Dibagi dengan rumusnya N-1. N-nya berapa? N-nya 10. N-nya 10. Dikurang 1. Maka dapatlah akar dari 20,84. Ketemunya 4,566. Jadi rumusnya bahan bakunya ini ya. Kemudian yang perlu dihitung adalah T. Ya. T hitung sama dengan rumusnya selisih rata-rata dikurang dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari N. Dapat tadi rata-ratanya minus 4,8 dibagi dengan 4,56. Ini tadi SD-nya 4,56 dibagi dengan akar dari N. N-nya itu 10. Maka ketemulah minus 3,32. P-nya 3,32. Ada tanda negatif. Apa maksudnya tanda negatif? Berarti yang sebelum itu lebih rendah dibandingkan dengan setelah. Tekanan darah sebelum itu lebih rendah dan
dibandingkan dengan tekanan dari setelah, sehingga P-nya itu bertandanya negatif. Andai sebelum itu lebih tinggi daripada sesudah, maka bertanda positif atau hilang tanda negatifnya. Oke, ini minus 3,32. Jadi T hitungnya 3,32. Bandingkan dengan T tabel. Ya. Lihat DF-nya, degree of freedom-nya. Derajat kebebasannya itu adalah N-1. Kalau tadi N1 tambah N2 kurang 2 untuk uji T yang independen. Untuk uji T yang dependen, DF-nya itu N-1. N-nya berapa? N-nya 10. Karena hanya satu ya, hanya 10 orang ini saja yang diperiksa sebelum dan sesudah. Berarti kan N-nya hanya 10. 10 dikurang 1 berarti 9. Jadi T-nya dicari 9, DF-nya 9 pada probabilitas 0,0. 9 pada 0,05 ketemunya 1,8. 1,8. T itu lebih besar dari T tabel. Kesimpulan apa? H0 di bawah. Jadi kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, H0 diterima. Tapi karena ini ya, T hitung lebih besar dari T tabel, H0-nya ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan bermakna. Apa yang berbeda? Tekanan darah sistol. Pada apa? Sebelum dan sesudah diberi obat. Nilai T negatif menunjukkan bahwa nilai P lebih kecil dibandingkan dengan nilai pos. Nilai sebelum lebih kecil daripada nilai sudah. Makanya tandanya negatif. T-nya 9 dengan 0,08. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Distributed process. Paham atau tidak? Yang penting paham dulu masalah hafal rumusnya atau tidak. Karena nanti bisa ngeliatnya. Yang penting dapat dipaham dulu. Oh, ini 13 dari mana? Oh, 3 dari mana? Karena angka-angka ini kan nanti Bapak kasih. Yang penting kalian baca dulu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk dua uji T tadi, independen, dan dependen. Kalau tidak ada yang bertanya berarti paham ya. Kita lanjut. Uji yang berikutnya adalah uji Mann Whitney. Yang Mann Whitney test ya. Mann Whitney test. Termasuk sebagai uji statistik non parametrik. Kalau uji T tadi parametrik. Digunakan untuk mengatur perbedaan dari dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan. Ini sama dengan uji T independen yang tidak saling berhubungan. Apa bedanya dengan uji T independen tadi? Skala data untuk Mann Whitney itu adalah interval rasio data tidak berdistribusi normal atau menggunakan skala data ordinal. Jadi kalau penelitian itu skala datanya ordinal, misalkan HB-nya rendah, sedang, tinggi, maka itu skala data ordinal. Atau ketika HB-nya tetap menggunakan rasio interval
11, 12, 13, maka itu adalah interval. Kemudian dilihat datanya normal. Kalau normal maka menggunakan IT. Kalau tidak normal maka menggunakan one-week test. Untuk non-parametriknya lebih susah perhitungannya. Perhitungannya secara manual itu lebih susah. Oke. Contoh misalkan dilakukan penelitian untuk mengetahui efek asap bahan bakar terhadap kadar Hb. 10 hewan percobaan dipaparkan asap dan 10 ekor lainnya tidak diberi perlakuan tersebut. Artinya tidak dipaparkan asap bahan bakar. Dilihat kadar Hb. Jadi 10 ekor tikus dikasih asap, 10 ekor tidak diberi asap. Lihat kadar Hb. Jadi, ini perlakuan yang diberi asap, yang tidak diberi perlakuan berarti jadi kontrol. Sama-sama 10 hewan coba. Periksa kadar Hb. Kadar Hb-nya periksa. Ya. Sepertinya kelompok kontrolnya lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang diberi asap. Cuma ini beda bermakna atau tidak, makanya kita uji. Jadi secara mata ini kelihatan bahwa kelompok kontrol yang tidak. Apa yang kita lakukan? Data digabungkan dan dibuat ranking dari terkecil sampai terbesar. Jadi data tadi diurutkan. Tadi kan ada 20 ya. Ini 10, di sini 10. Maka data ini diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ini tabel bantunya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecilnya 14,3 ya, 14,3 sini. Paling besarnya 18. 14,3 sampai 18 diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan baru di ranking. Paling kecil ranking 1. Paling besar berarti ranking 20. Karena ada 20 data kan tadi. Nah, kenapa ini ada 2,5, ada 6,5, ada 11,5, ada 16,5. Ada 14-nya sampai 3 kali. Oke. Yang katakan ini ya, supaya tidak salah ketika meranking. Untuk nilai yang sama, maka ranking itu sama dengan jumlah nilai yang sama dibagi banyaknya nilai yang sama. Misal, nilai yang sama itu pada sampel 2 dan 3. Maka rankingnya 2 tambah 3 dibagi 2, 2,5. Dan ranking selanjutnya langsung 4, tidak ada digit. Oke, contoh di sini misalkan 14,3 itu satu aja. Tidak ada 14,3 yang cuma satu data berarti ranking 1. 14,6 itu ada. Di sini ada 14,6. Lagi satunya. Di sini juga 14,6. Berarti kan ada 2 data ya. 14,6, 14,6. Ada 2 data. Nah, kalau 2 data ini dijumlahkan. Ini ranking kedua, ini ranking ketiga. Jadi 2 tambah 3, 5. 5 bagi 2, berarti 2,5. Berarti 14,9 ini 2,5. Di sini juga 2,5 supaya adil. Karena tidak mungkin kita meranking 2 dengan 3 pada nilai yang sama. Karena nilai rankingnya sama, 2,5, 20. Ya paham? Ini ranking berikutnya langsung 4. Tidak ada 3. Kenapa? Karena ini datanya ada 3, sudah 1, 2, 3. Ya ranking berikutnya 4. 4, 5, 6. Nah, 6 ketemu lagi. 15,5 di 2 angka. Ini ada 15,5. Di sini juga ada 15,5. Berarti 2 angkanya harus pada ranking yang sama. Ini angka ranking ke-5, ini ranking ke-6. Nah, ranking ke-6 ini ranking ke-7. Jadi 6 ditambah 7 bagi 2. 6,5. Jadi 6,5, 6,5, berikutnya langsung 8. Nah tadi ya,
Karena 7-nya sudah dipakai di sini. 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. Nah, 11 ada 2 data lagi yang sama. 16,7. Lagi 2 lagi. 16,8 ada 3. Ya, 16,8 ada 3. 1, 2, nah, 1, 2, 3. Oke, ada 3 data ya. Berarti kan harusnya 12, 11, 12, 13, 14, 15. Aja. 13, 14, 15. Coba ulang lagi. 16,8 itu posisinya. 13, 14, 15. Berarti dijumlahkan. 13 ditambah 14 ditambah 15. Tambahkan bagi 3. Maka dapatnya adalah 14. Dapatnya 14. Jadi 16,8 ini supaya adil dapat ranking 14 semua. 14, 14, 14. Berikutnya, karena tadi 13, 14, 15, ini berarti 16. 16 dan 17. Karena dua datanya sama, berarti 16,5. Kemudian terakhir 18, 19, 20. Nah, terakhir harus 20. Dimulainya dari 1, berakhir di angka 20. Karena memang 20 data. Oke. Sampai sini paham cara meranking? Paham dulu cara meranking? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Insya Allah. Bisa gitu. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Paham ya? Iya. Halo, suaranya mana? Paham atau tidak? Paham, Pak. Oke, paham ya? Oke, setelah di ranking urut begini, baru dikembalikan ke tabel awalnya. Tabel awalnya kan seperti ini ya. Ditambah satu tabel ranking. Ranking kelompok 1, ranking kelompok 2. Nah, baru diisikan tadi. 14,6 posisinya berapa? 2,5. 15,8 posisinya mana? 15,8 posisinya 8. 16,4 posisinya berapa? 10 ranking. Udah 10. 14,6 ya 14,6 2,5. Jadi adil. Kalau di sini ya 2,5, andai ada di sini juga 2,5. Begitu seterusnya. Rankingnya diteruskan. 18 dituliskan 20 ranking. 17,2 lihat 17,2 16,5 ranking. Ya 16,5. Di kiri juga 16,5, di sebelah kanan juga 16. Rankingnya sama. Jadi ketika ada angka yang sama, rankingnya harus sama. Nah, setelah dapat ranking masing-masing, jumlahkan ranking. Dapat 72,5. Ini dapat 137,5. Ini ranking. Tadi dijumlahkan. Ini juga dijumlahkan. Nah, mana yang dipakai? Apakah 72,5 atau 137,5? Yang dipakai adalah yang kecil. Jadi dihitung nilai U-nya. Makanya tadi namanya Mann-Whitney U-test. Makanya dihitung U. Atau ada yang menyebutnya itu T. T yang digunakan adalah T yang kecil. T yang kecil berarti 72,5. Nah ini dihitung. Rumus T-nya yaitu S dikurang N1 tambah dikali dengan N1 tambah 1 dibagi 2. 137,5 dapatnya dari mana? 137,5. Jumlah N-nya berapa? 10. Jumlah N-nya 10.
dikali dengan 10 tambah 1 dibagi 2, dapatnya 82,5. Kemudian T yang berikutnya dihitung untuk yang 72,5. Dihitung T-nya dengan rumus yang sama. S-nya berapa tadi? 72,5. Dikurang 10 kali 10 tambah 1 dapatnya 17,5. Nah ini. Ketika ada dua nilai T ini, mana yang digunakan? Maka yang digunakan adalah yang kecil. Selanjutnya dicari nilai Z hitung. Kenapa dihitung Z-nya? Karena ada ranking yang sama. Rankingnya tadi kan ada yang sama. Ada yang 2,5 di angka 12,6 berarti kan sama. Karena ada ranking yang sama maka diperlukan koreksi. Yang P yang digunakan 17, N-nya 1-nya 10, N2-nya 10. Maka dicari sigma-nya. Sigma itu yang ini ya. Jadi dapat 10 kali 10 dibagi 2. 100 dibagi 2 berarti 50. Kemudian hitung sigma-nya. Rumusnya N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 dibagi 12. Nah, jadi tinggal dimasukkan 10 kali 10 dikali 10 tambah 10 tambah 1 bagi 12. Nah, ketemunya akar dari 1 itu dapatnya 13,28. Setelah itu, setelah dapat ini rumus koreksinya. Rumus koreksinya sebenarnya panjang ini. Menurut rumus koreksi. Rumus koreksi yang lengkap ini. Tapi dicari dulu yang ini. Cari bagian yang ini. Ini rumusnya. Dicari bagian yang pembagian di bawah. Ketemu yang di sini. Dapatnya akar 175. Kemudian dicari lagi yang ini. Cari yang bagian bawah. Pakai rumus ini. Rumus ini kemudian nilainya 10 kali 10 kali 68 dikurang 20 dibagi 12 tambah 10 tambah 10 N tambah N1 tambah N2 N1 tambah kurang kita peroleh 1,052. Nah, berarti sudah dapat ya. Yang di bawah tadi akar 175 ya, akar 175. Yang sebelah sininya dapatnya dikurang 1,052. Oke, tinggal yang di atas. Yang di atas rumusnya adalah T dikurang N1 kali N2 dibagi. T-nya berapa? 17,2. N1 kali N2 dibagi 2 berapa? 50. Maka tuliskan 17,5 dikurang 50. Dapatlah nilainya minus 2,46. Minus 2,46. Oke. Paham? Sampai sini? Jadi rumus yang di atas ini pecahan aja ya. Yang di atas ini pecahan dari rumus yang sebenarnya dari koreksi. Jadi atasnya panjang dari rumusnya. Jadi kalau dihitung langsung sekali ini kan bingung. Dihitung parsial dulu. Satu bagian ini dihitung dapatnya akar 1,5. Parsial yang di bawahnya dihitung dapatnya 1,052. Baru di atasnya dapatnya minus 32,5. Baru dibagi dapatnya minus 2,4. Nah, baru dibandingkan dengan Z tambah. Nah, hanya saja mungkin yang kalian ada yang ditanyakan nggak? Yang ditanyakan? Kalau
kalian jeli ada angka yang belum tahu dapatnya dari mana. Angka 68, angka 20 yang dapatnya dari mana? Rumusnya sigma T pangkat 3 dikurang sigma 68 dengan 20 ini nilainya dari mana? Belum tahu kan ya? Kalau kalian perhatikan nilai 68 dengan 20 ini belum ada di mana di hitungan mana ada. Kok langsung muncul 68 dan 20. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yang dihitung adalah sigma T pangkat 3 dikurang sigma. Bagaimana menghitung sigma T ini? Nah, jadi data yang diurutkan ranking tadi mulai 14,3 sampai 18. Mulai dari ranking terkecil sampai ranking terbesar. Ini juga rankingnya 1, 2,5, 2,5, dan seterusnya. Sampai 20. Baru dilihat T-nya. Yang ini T-nya 1. Yang ini 2. Yang ini 1. Nilai 5 itu 1. Nilai 6,5 itu 2. Nilai 8 itu 1. Nilai 9 itu 1. Nilai 10 itu 1. Nilai 11,5 itu 2. Nilai 14 itu ada 3. Nilai 16,5 itu 2. 18, 1, 19, 1, 20, 21. Ini dijumlahkan. Dijumlahkan dapatnya 20. Sigma T-nya 20. Jadi sigma T-nya 20. Bagaimana sigma T pangkat 3? Tinggal ini tadi dipangkatkan 3. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. 1 pangkat 3, 1. Dan seterusnya. 3 kali 3 kali 3, 27. Bahkan dapatnya 68. Hanya TPC-nya rumusnya 68. Kurang 20. Oke. Jadi dapatnya minus 2,44. Sebagai jet hitung. Minus 2,44. Dibandingkan dengan jet tabel. Tabelnya berapa? 1,9. Jet itu lebih besar dari jet tabel. H0 di bawah. Artinya ada perbedaan bermakna pada HB pada kelompok yang terhirup asap bahan bakar dan yang tidak. Nah, jet tabelnya, jet hitungnya lebih besar dari jet. Oke, sampai sini jadi pahami? Oke, satu lagi. Uji Wilcox. Uji statistik non-parametrik. Digunakan untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok sampel yang saling berhubung. Wilcoxon itu untuk yang berhubung. Whitney tadi yang tidak saling berhubung. Wilcoxon untuk yang saling berhubung. Jadi Wilcoxon itu hampir sama dengan uji T dependent. Uji T dependent. Skala datanya bisa interval rasio untuk distribusi data tidak normal. Ini kesamaan antara Wilcoxon dengan Whitney untuk distribusi data tidak normal atau untuk skala yang ordinal. Kalau ordinal perlu diuji distribusi data normal atau tidak? Skala datanya ordinal. Perlu tidak diuji distribusi data normal atau tidak? Tidak. Halo, mana suaranya? Untuk skala ordinal perlu diuji distribusi data atau tidak? Tidak perlu. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, karena memang skala datanya sudah ordinal. Yang diuji distribusi normal atau tidak itu untuk skala data yang numerik. Numerik itu apa? Interval rasio. Interval rasio. Jadi kalau skala datanya nominal, ordinal itu tidak perlu diuji
normalitas karena pasti tidak normal. Pasti tidak normal. Oke, bagaimana Wilcoxon? Contohnya, peneliti ingin mengetahui produktivitas ADAM sebelum dan sesudah ruangan itu dipasang AC. Yaitu 10 responden sebelum dipasang AC, kinerjanya nilainya 158, 76, 90, 87. Nilai sebelum ruangan itu dipasang AC. Setelah dipasang AC, ternyata kinerjanya ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun. Ada 98, 89 jadi 85. Kinerjanya malah turun. Karena ngantuk mungkin. Di ruang AC ketiduran. Ya, kinerjanya turun. Dari 92 sampai 8, menjadi 80. Tapi ada juga yang naik. Dari 100 sampai 100 menjadi 100. Sehingga perlu uji statistik untuk melihat apakah ada perbedaan produktivitas ATLM sebelum laboratoriumnya dipasang AC dan sesudah dipasang AC. Dilakukanlah dengan uji Wilcoxon. Kenapa Wilcoxon? Karena setelah diuji normalitas data tidak normalitas data. Oke. Jadi ada 10 tadi nilainya 100 sampai 82. 100 sampai 82 yang sesudah 105 sampai 80. 82. 105 sampai. Yang pertama dilakukan adalah hitung selisih sesudah dikurang 10. Bedanya berapa? 100 kurang 105 jadi positif 5. Sesudah dikurang 10. Ya, sesudah dikurang 10. 94 dikurang 98 minus 4. 78 dikurang 76 positif. 98 dikurang 90 plus 8. 90 dikurang 87 plus 3. Jadi beda antara sesudah dikurang 10. Setelah itu yang dilakukan adalah diurutkan ranking atau jenjang sebagai nilai mutlak. Jadi tidak ada nilai negatif karena nilainya mutlak. Bilangannya jadi positif semua. Jadi minus 4 dengan positif 4 tidak ada beda. Negatif 5 dengan positif 5 tidak ada beda. Karena dianggap sebagai nilai mutlak. Nah ini diurutkan. Tapi dari yang terkecil ya. 1 berarti jenjangnya 1. 2, lihat ada berapa 2? Oh ternyata 2-nya ada 2. Berarti di sini 2,5, di sini juga 2,5. K2 berarti 3. Oh ada 3. Ingat 2,5 nya ada 2 berarti 2,5. 2, 3 berarti 4. Setelah 3 berarti 4. 4 nya ada 2. Berarti ini 5, di sini 6. 5 tambah 6 bagi 2 berarti 5,5, 5,5. Setelah 4 berapa? 5. Nilai 5 ada 2. Ingat tadi tidak dilihat positif negatifnya. Karena dianggap nilai mutlak. 5-nya ada 2, berarti di sini data yang ke-6. Ini data yang ke-7. Data ke-7 dengan data ke-8. Ranking ke-7 dengan ranking ke-8. Hanya dibagi 2, 7,5, 7,5. Setelah 5 berarti 6 ada tidak? Tidak ada. 7 ada tidak? Tidak ada. 8. Nah, jadi datanya sudah 7, 8, 9. Yang berikutnya 9. Terakhir ada nilai 9 di ranking 10. Karena jumlah datanya 10 berarti ranking terakhir pada 10. Jadi kalau sudah 10 itu selesai. Karena jumlah datanya cuma 10. Setelah itu, berikan tanda positif dan negatif pada nilai selisih menjadi nilai ranking. Nilai selisih menjadi nilai ranking tadi diberikan tanda positif negatif. Nah, tadi 7,5 itu berasal dari positif. Berarti ditulis positif 7,5.
5,5 itu berasal dari negatif, maka ditulis negatif. 2,5 berasal dari positif 2, berarti ditulis positif. 9 ini berasal dari yang berarti ditulis 9 positif. 5,5 berasal dari negatif, maka ditulis. Ya begitu seterusnya sampai terakhir. Baru dijumlahkan. Positifnya dapatnya 36,5. Negatifnya dapatnya 18,5. Jadi P-nya untuk positif 36,5, yang negatif 18,5. Dilakukan penjumlahan nilai T positif dan negatif. Kemudian dilihat pada tabel, N-nya 10, taraf kesalahannya 5%. Maka kita punya 8. Dibandingkan yang terkecil ya. Ini pakai T yang kecil. 18,5 lebih besar daripada 8. Maka H0 diterima. H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Kinerja TRN bakal hitungannya berhasil atau tidak berhasil. Oke. Menggunakan nilai T, atau cara lain menggunakan nilai Z. Ini yang lebih tepat, menggunakan nilai Z. Rumusnya Z itu adalah T dikurang N dikali N tambah 1 bagi N. Dibagi dengan akar dari N kali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 dibagi 24. T yang digunakan adalah T yang kecil. T-nya kan ada 2 dia. 36 dengan 18,5. Dia pakai 18,5. Jadi 18,5. T-nya dituliskan 18,5 kurang N-nya 10. Dibagi dengan 4. Ya, 10 kali 10 tambah 1 bagi 4 dibagi dengan akar dari N. N-nya 10. 10 kali 10 dibagi 24 dapatnya minus 0,981. Z hitungnya adalah 0,961. Ini jadikan bilangan mutlak. Tidak. Negatifnya tidak dibaca. 0,918. Ternyata Z hitung lebih kecil daripada Z tampang. Tabelnya 1,9. Z hitung lebih kecil dari Z tampang. Maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan bermakna. Nah, dari H0 itu dimulai dari kata tidak ada. Tidak ada perbedaan signifikan, perbedaan bermakna, kinerja ATLM pada ruangan yang diberi AC maupun tidak diberi AC. Kelihatan bagaimana? Ada yang malah meningkat diberi AC, ada yang malah kinerjanya turun. Kinerjanya meningkat karena yang tadinya kepanasan jadi cocok ruangannya jadi meningkat kinerja. Ada juga yang kinerjanya malah turun dari 98 menjadi 90 karena mungkin ruangannya dingin sehingga ketiduran gitu ya. 89 jadi 80. Di sebagian ada yang naik, sebagian ada yang sehingga artinya apa? Tidak ada perbedaan signifikan. Jadi mengatakan tidak ada perbedaan, tidak berbeda bermakna. Buktinya ada yang malah naik, ada yang malah oke. Oke, 12:30 ya, lewat setengah jam ya. Harusnya 12:10 tadi harus sudah selesai. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi tolong pelajari yang tadi ya. Kapan lakukan uji T dependent, kapan lakukan uji T independent, kapan Wilcoxon, kapan meneliti. Jadi kunci-kuncinya tadi dicatat. Kapan pakai Wilcoxon, kemudian bagaimana cara melakukan Wilcoxon, seperti apa caranya, menelitinya seperti apa caranya. Kalau rumusnya tidak usah dihafal, rumusnya rumit ya. Yang
dituntut bagaimana cara menjalankan rumus. Oke, sudah pahami? Oke, nanti dipelajari lagi ya. Pakai SPSS bisa tidak? UGT dependent, independent, Wilcoxon dan Mann-Whitney. Ya, kalau dengan SPSS tidak usah sampai 1 jam, 10 menit data itu selesai. Kalau sudah bisa SPSS, bisa menjalankan dan bisa cara membacanya, tidak usah sampai 1 jam seperti kita kuliah, 1 jam setengah, cukup 10 menit buat data itu selesai. Oke, nanti kita prakteknya coba pakai SPSS. Ketika jam praktek kita coba pakai aplikasi SPSS. Kalian sudah punya kan ya di laptopnya, sudah ada ya? Oke, jadi hari ini tadi kita hitung secara manual menggunakan rumus matematikanya. Nanti kita menghitung dengan SPSS. Karena SPSS itu tidak ada rumusnya, cara mencarinya begitu kita nggak. Aplikasi pokoknya menghitung. Kita masukkan angkanya, nanti keluarnya. Apakah nilai yang sama dengan yang manual hari ini kita kerjakan? Nanti kita cek, kita cross checknya saat yang kita ambil. Dan kita praktek. Oke, praktikumnya hari apa? Jumat. Hari Jumat Hari Jumat ini. Wah, ini. apa hari Kamis, Jumat, Sabtu tidak bisa? Nanti kegiatan luar ya. Kamis, Jumat, Sabtu tidak bisa. Berarti nanti minggu depan kalian cari waktu ya. Oke, jadi Jumat ini libur dulu. Jadi kalian cari waktu di minggu depan. Mulai hari Senin itu baru bisa. Senin sampai seterusnya ya. Sampai bisa ya. Itu baru kita nanti praktek. Jadi prakteknya bagaimana? Data yang hari ini kita hitung secara manual, kita coba hitung secara aplikasi dengan SPSS. Jadi kalian tahu menghitung manualnya bagaimana, dan hitung secara aplikasi bagaimana. Oke. Ada yang ditanyakan? Statistik pusing tidak ya? Pusing itu kalau nggak tahu aja ya. Pelajaran itu bikin pusing kalau memang nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, oh cuma segitu statistik. Oh seperti itu saja gitu kan. Ya, pusing gara-gara hari ini baru ketemu. Dan rumusnya ternyata banyak. Oke, rumus itu Bapak coba cari yang sederhana ya. Kalau rumus asalnya, kalau kalian nanti menemukan di buku rumusnya tidak sama, ya tidak salah ya. Kok UJT-nya tidak sama rumusnya pada yang Bapak berikan? Ya, karena memang Bapak mencari rumus yang paling sederhana. Yang nilainya sama. Nilainya sama hasilnya, tapi rumusnya berbeda. Jadi, Bapak kumpulkan beberapa buku yang paling sederhana itu yang ambil benar. Supaya tidak pusing ya. Jadi kalau nanti kalian membaca UJT di buku yang lain, dari buku yang lain, kok rumusnya tidak sama? Mungkin tidak sama. Tapi kalau kalian masukkan angkanya satu, nanti nilainya pasti akan sama dengan yang Bapak ajarkan hari ini. Jadi rumus hitung itu juga macam-macam. Mesti hitung itu macam-macam. Jadi kalian boleh mencari sumber di lain, referensi yang lain. Nah, nanti kalian akan lebih tahu. Oh, ini rumus ini cocok kemana. Jadi kalau kalian belum yakin benar, cek di buku silakan. Dan harusnya gitu ya. Tidak hanya dari satu sumber dosen, tapi kalian mencari ke sumber lain. Kalian lebih pintar nanti dari dosennya ya. Kalau Bapak tahunya cuma itu, nanti kalian tahunya lebih banyak. Karena mahasiswa sekarang lebih canggih dari dosen. Ya Bapak kalau kalian lebih canggih dari dosennya, kamu
malah senangnya. Bukan bersaing tapi malah senang. Oke. Ada yang perlu didiskusikan dari uji 4 tadi? Sepertinya berkukus ya. Malahnya panas. Terus apa gitu ya. Apa ya kalau pertama kan gitu ya. Oh bisa. Bentar. Apa nanti kalian buka lagi, kalian pelajari. File tadi Bapak kasihkan, nanti tolong dipelajari. Oke. File ini Bapak kasihkan asal dipelajari. Kalau tidak dipelajari tidak Bapak. Artinya apa? File ini ke Bapak kasih syaratnya kalian pelajari. Syaratnya kalian pelajari. Kalau tidak kalian pelajari nanti saya Bapak kasih akan ujian baru Bapak kasih. Oke, janji dipelajari dulu. Insyaallah. Oke. Ya nggak usah janji dengan Bapak, janji dalam hati ya. Ya Pak, saya pengen tahu sehingga saya belajar. Jadi pelajari nanti slide-nya Bapak kasih pen, tolong dipelajari kembali. Kalian sudah berjanji. Jadi jangan dibaca saat akan ujian. Nanti malah tambah pusing ya. Stres gara-gara statistik. Oke, jadi statistik jangan dibikin stres ya. Mudah statistik itu mudah. Ya. Bapak coba ajarkan dengan cara yang mudah. Yang paling praktis rumusnya itu yang Bapak. Meskipun itu juga masih sulit. Tapi dibandingkan dengan rumus-rumus yang lain tadi yang paling sederhana. Sehingga kita 4 uji bisa selesai 1,5 jam. Jadi bahwa statistik tidak susah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yo. Terima kasih Bapak.